Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai Object Oriented Programming dengan bahasa pemrograman Java. Jadi yang pertama kita harus mengerti tentang konsep OOP itu sendiri. Nah, kalau untuk konsep OOP sendiri itu kalau kita bisa memberikan pemahaman mengenai konsep OOP adalah paradigma pemrograman yang memandang sistem yang akan dibangun berdasarkan objek yang terlibat dan terinteraksi yang terjadi dalam sebuah objek. Dan juga sistem dibangun dengan membuat objek-objek interaksi objek untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi fungsi dan data menjadi suatu kesatuan yang disebut sebagai objek. Sederhananya begini teman-teman. Jadi sistem OP ini adalah sistem yang dibangun berdasarkan objek, setiap objek. Dan setiap objek itu akan berinteraksi dengan objek yang lain. Ya. Jadi kalau sederhananya adalah sebuah teknik dalam membangun sebuah program dengan berinteraksi beberapa objek untuk menyelesaikan suatu problem atau menyelesaikan sebuah program dengan menerapkan konsep OOP. Nah, seperti itu. Kemudian konsep OOP itu didasari pada yang pertama adalah objek, yang kedua adalah kelas, yang ketiga adalah data abstraction dan enkapsulasi, yang keempat adalah inheritance atau pewarisan, dan polimorfisme. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan bahas juga objek dan kelas. Nanti sisanya abstraksi sampai polimorf kita akan bahas lagi. Tapi untuk kali ini kita akan bahas tentang objek kelas. Nah, lalu setiap di dalam OOP ini mempunyai bahasa pemrograman yang mendukung OOP. Kalau kita lihat ini banyak sekali ya sampai saat ini seperti Ruby, Python, PHP, C#. Sampai saat ini semua yang berorientasi objek itu sekarang sudah banyak sekali ya. Nah, jadi berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bahwa dulu itu ada konsep terstruktur juga seperti COBOL dan yang lain-lain. Tapi saat ini banyak bahasa pemrograman yang diciptakan berdasarkan objek karena lebih mudah, dan jika kalau ada permasalahan yang terjadi, jadi itu berdasarkan objek saja. Kalau ada yang error di objek tertentu, yaitu objek itu yang diperbaiki. Berbeda kalau kita menerapkan konsep terstruktur, di mana konsep nantinya dia akan berdasarkan dulu yang paling atas, terstruktur kan ya, dari atas sampai bawah. Jadi dia tidak menyelesaikan masalah berdasarkan objek, tapi dia menyelesaikan berdasarkan terstruktur. Walaupun errornya di tengah, dia harus di atas, dari atas dulu. Itu biasanya menerapkan konsep terstruktur. Tapi kali ini konsep OOP itu dia berdasarkan pemrograman objek yang mana yang error. Nah, itu yang diperbaiki seperti itu. Nah, kita bahas dulu yang pertama itu objek kelas. Di dalam objek kelas ada atribut atau data dan juga ada metode. Nah, di dalam objek sendiri kita harus tahu dulu apa sih objek itu gitu ya. Jadi objek itu adalah sebuah instance. Bahasa sederhananya perwujudan dari sebuah kelas ya. Jadi objek itu juga biasa disebut sebagai instance. Dan juga kelas secara umum mempresentasikan template sebuah objek. Nah, jadi sebuah instance adalah representasi nyata dari kelas itu sendiri. Ya, jadi kalau orang tanya apakah instance itu adalah objek? Ya, karena objek adalah bagian dari perwujudan nyata dari sebuah kelas. Dan juga objek adalah representasi sebuah entitas yang memiliki makna tertentu yang menjadi perhatian bagi si pemandang. Jadi kalau seandainya masalahnya di objek A, nah berarti kita melihat dari sisi pandang objek A saja. Di mana objek akan mengirim pesan, mengelola data, ya, menerima pesan dan yang lain-lain. Jadi saling interaksi.
Kemudian objek juga bersifat independen, jadi dia tidak terstruktur, dia berdiri sendiri. Setiap objek dapat dipandang sebagai sebuah entitas mandiri yang memiliki pesan tanggung jawab tertentu. Jadi kalau dia error di situ, ya kita perbaiki di situ. Contoh sederhananya begini, ada kelas fruit atau kelas buah. Nah, kalau kita berbicara kelas buah ini kan banyak sekali, ya. Tapi kalau kita lebih mengkerucutkan lagi, nah kita dapat membuat objek berdasarkan kelas buah. Itu ada objek mangga, pisang, apel, apalagi nanas dan yang lain-lain. Jadi kelas itu bagian dari objek. Seperti itu sederhananya ya. Dan juga ada karakteristik objek pada OOP. Yang pertama yaitu state yang disimpan di variabel atau atribut. Yang kedua adalah tingkah laku yang disimpan pada metode. Tingkah laku di sini nanti kita akan lihat ya. Untuk mobil seperti apa, untuk buah seperti apa, dan yang lainnya. Kemudian kita masuk kepada kelas. Karena tadi yang pertama objek adalah bagian dari kelas. Nah, kelas itu seperti apa sih? Nah, kelas itu merupakan suatu blueprint atau cetakan yang menciptakan suatu objek dengan variabel-variabel dan metode secara umum. Nah, kelas juga merupakan grup suatu objek dengan kemiripan atribut, properti, behavior, dan relasi ke objek yang lain. Secara sederhana, objek itu terbentuk dari sebuah kelas seperti itu, dengan disebut sebagai instantiation ya. Jadi kalau seandainya kita menggambarkan contoh ya, kelas manusia itu adalah suatu grup objek dengan kemiripan atribut, behavior, dan relasi dari objek itu. Kelas manusia ada objek laki-laki dan perempuan. Kelas mobil ya. Nah, kan mobil ini masih luas nih. Mobil apa? Mobil sport, mobil keluarga, atau mobil apa? Lalu di dalam di dalam objek ada atribut juga. Ya, atribut itu merupakan nilai data yang terdapat pada suatu objek yang berasal dari kelas. Ya, jadi kalau kelas buah, mangga, kelas kelas buah, objeknya ada objek mangga, ya, apel dan lain-lainnya. Lalu atribut merepresentasikan karakteristik yang berbeda dari suatu objek dengan objek yang lain. Jadi dalam kelas ada atribut juga biasa disebut sebagai variabel. Nah, contoh di sini adalah kelas fruit. Terdapat atribut warna, berat pada objek. Ya, contoh objek mangga dan apel di sini ada warna kuning, beratnya 0,25 kg. Lalu pada apel warna merah dan beratnya 0,30 kg. Lalu di dalam objek juga ini ada instant variable. Ya, instant variable itu adalah sebuah atribut untuk setiap objek dari kelas yang sama. Setiap objek mempunyai dan menyimpan nilai atribut sendiri, ya. Untuk setiap objek dari kelas yang sama boleh mempunyai nilai yang sama atau beda, ya, seperti itu. Lalu ada kelas variabel. Kelas variabel ini adalah atribut untuk semua objek yang dibuat dari kelas yang sama. Sama juga, setiap objek mempunyai nilai atribut yang sama, ya. Kalau yang instansi ini adalah mempunyai atribut sendiri, sedangkan untuk kelas dia mempunyai atribut yang sama. Kemudian semua objek dari kelas yang sama mempunyai hanya nilai yang value yang sama. Jadi kalau kelas mempunyai atribut yang sama dan hanya mempunyai satu nilai saja, ya, sedangkan untuk objek, ya, instance itu mempunyai atau menyimpan atributnya sendiri dan juga mempunyai nilai yang sama atau berbeda. Jadi ada dua ya, ada objek dan ada kelas. Kemudian di dalam kelas dan objek ada namanya metode. Metode merupakan suatu
operasi berupa fungsi-fungsi atau prosedur yang dapat dikerjakan oleh suatu objek. Dengan kata lain, metode definisikan pada kelas akan tetapi dipanggil melalui objek. Dan juga metode merupakan serangkaian statement dalam satu kelas yang menghandle suatu task tertentu dengan cara bagaimana mereka berkomunikasi dengan objek lain dengan menggunakan metode. Contoh, kalau kita mau menerapkan metodenya ini pada objek mangga, kalau kita mau merasakan mangga ya kita ambil, kita kupas, baru kita rasa. Kan seperti itu. Kalau untuk tingkah laku mobil, ya metode mobil, ya, yang mana kita bisa majuin, mundurin, kiri, kanan, itu tingkah laku mobil, seperti itu. Lalu komunikasi antar objek ini ada terbagi atas beberapa tipe level, ya. Jadi sebuah objek memiliki aturan pengaksesan terhadap 3 level aturan akses. Sebenarnya gini, yang package itu dia masih dalam satu kesatuan, tapi 3 levelnya itu yang pertama privat, protect, dan public. Package itu adalah bagian atau sekumpulan level yang ada di dalam satu kesatuan package. Nah, kalau privat sendiri itu kalau kita menggambarkan hanya dapat diakses dari kelas bersangkutan karena dia privat. Dia tersendiri. Jadi kelas tersendiri yang bersangkutan saja. Protect itu lebih mendalam lagi karena dia memproteksi, hanya dapat diakses dari kelas bersangkutan, package, dan turunannya. Jadi kalau sudah privat, dia akan proteksi. Kalau dia sudah proteksi, dia bisa memproteksi satu kelas atau yang bersangkutan atau satu kesatuan package dan semua yang ada di dalam sebuah objek. Nah, itu dia memproteksi semua. Kalau public itu berbeda. Public itu bisa diakses dari kelas bersangkutan, turunan package, dan bukan ketiganya. Privat, protect. Jadi kalau public dia bisa diakses oleh siapa saja. Kalau privat dia hanya bisa akses oleh kelas tertentu. Contoh kita kalau masuk suatu ruangan yang privat berarti hanya kelas itu saja atau objek itu saja yang kita diberikan privasi untuk mengelola sebuah ruangan itu saja. Nah, lalu di dalam protect kita hanya memproteksi orang-orang di dalamnya, objek yang di dalamnya aja, ya. Seperti itu. Kalau public itu dia mencakup semua, ya. Kayak kita masuk dalam satu rumah seperti itu ya. Khusus untuk kamar tidur itu privat. Ya kan? Kamar tidur privat. Jadi hanya orang tertentu saja yang bersangkutan saja, yang kelas bersangkutan saja yang bisa masuk. Orang punya kamar, suami istri, itu yang bisa masuk. Kalau orang luar nggak boleh masuk. Nah, kalau protect itu dia bisa diakses juga, ya. Jadi selain kamar tidur, ya, kamar tidur anak-anak, ya, atau ruang tamu dia memproteksi semua di situ tuh. Hanya dapat diakses dari kelas bersangkutan, ya. Orang rumah kan bisa mengakses, ya, bisa mengakses apalagi yang punya rumah bisa mengakses ruang kamarnya, bisa mengakses ruang kamar anak, mengakses semua yang ada di situ. Kalau public itu diibaratkan sebagai orang masuk mall. Jadi semua orang boleh masuk. Jadi tidak memproteksi siapa-siapa, dia tidak ada punya privasi apa-apa, semua orang bisa mengakses. Dan package adalah satu kesatuan, bisa diakses dari salah bersangkutan dan package. Jadi contoh, dia bisa diakses oleh orang tertentu, ya. Bisa diakses dari kelas bersangkutan dan package-nya dalam artian bahwa satu rumah itu dia bisa akses. Karena dia punya wilayah untuk package-nya itu atau tempatnya itu, seperti itu. Lalu di dalam kelas dan objek ada namanya konstruktor dan destruktor. Konstruktor di sini adalah mempunyai nama yang sama dengan nama kelas. Ya, dalam artian kegunaannya adalah mengalokasikan ruang bagi semua objek, memberi nilai awal terhadap suatu objek. Jadi pada saat kita menerapkan sebuah kelas,
ya, maka dia akan mengalokasikan sebuah ruang bagi objek-objeknya atau package itu sendiri dan memberi nilai awal terhadap anggota suatu objek. Jadi contoh kita membuat kelas A, berarti nanti nilai awal terhadap suatu objeknya objek A, ya, seperti itu. Contoh kelas fruit, nah kelas buah. Jadi dia berikan nilai awal dulu ada terhadap suatu objek, contoh buah mangga. Nah, itu konstruktor. Jadi dia memberikan ruang kepada objek buah, lalu diberikan nilai awal terhadap anggota objek itu adalah buah mangga, contoh. Kalau destruktor adalah kebalikan, yaitu fungsi anggota kelas yang akan dijalankan secara otomatis pada objek yang akan sirna. Contoh, kalau kita tidak membuat objek buah, ya, buah apel contoh, tapi masih dalam kesatuan dari buah, maka nanti secara otomatis destruktor akan dibuat sendiri dari sistem, ya. Jadi dia akan dijalankan secara otomatis. Contoh, kita tidak membuat objek apel, tapi kita akan mau mengembangkan objek apel gitu ya. Nah, nanti secara otomatis akan dibuat oleh sistem, ya. Nah, itu yang disebut sebagai destruktor. Jadi kita hanya cuma buat yang objek fruitnya kelas buah dan objek mangga. Kita belum buat objek apel. Nah, nanti secara otomatis karena kita sudah terlanjur kembangkan juga buat objek apel tapi kita belum buat, nah nanti dia akan dibuat secara otomatis. Itu yang disebut sebagai destruktor. Nah, untuk mempermudah memahami konsep objek, nah kita lihat ya, ilustrasinya seperti ini. Yang pertama ada objek, yang satu Ferrari, yang satu adalah Avanza. Nah, di sebelah kiri ini adalah yang disebut sebagai atribut atau variabel. Nah, di mana atributnya ada nama, kecepatan, kapasitas, warna. Untuk Ferrari sendiri namanya LaFerrari, kecepatan 350 km per jam, kapasitas 6,262 cc, warnanya merah. Sedangkan atribut atau variabel untuk Veloz itu namanya Toyota Avanza Veloz, kecepatan 100 km per jam, kapasitas 1,298 cc, warnanya silver. Dan berikutnya, nah kalau ini yang disebut sebagai objek LaFerrari dan Avanza, lalu di dalamnya ada disebut sebagai kelas dan ada juga yang atributnya nama, kecepatan, kapasitas, warna, ya. Dan juga ada disebut sebagai metode menampilkan spesifikasi mobil tadi. Jadi metode itu menampilkan spesifikasi. Nah, spesifikasinya ini nanti kita lihat juga. Kalau LaFerrari itu dia mempunyai kecepatannya itu bisa lebih dari 350 km per jam, ya. Sedangkan Avanza cuma hanya 100 km per jam. Kapasitas mesin 1,298 cc untuk Avanza, sedangkan 6,262 cc untuk yang LaFerrari. Nah, dan juga selain punya menampilkan spesifikasi mobil, dia juga metode juga bisa masuk sebagai tingkah laku mobil itu sendiri. Contoh seperti dia bisa maju mundur, kiri kanan, kecepatannya yang satu sport laju banget, yang satu ya standar-standar saja. Nah, itu dia teman-teman. Jadi secara sederhana itulah yang disebut sebagai OOP. Nanti kita akan bagaimana kita menerapkan konsep OOP ini pada pembuatan project. Oke teman-teman, kali ini kita mau langsung mencoba penerapan konsep OOP pada NetBeans dengan bahasa pemrograman Java. Yang pertama-tama teman-teman buka dulu NetBeans-nya. Kemudian teman-teman bisa pilih yang pertama, bisa pilih new project ya, seperti ini, atau pilih file lalu seperti ini juga bisa.
kita pakai shortcutnya bisa tanda panah atas ya, atau Control, Command dan N ya. Kita klik seperti ini. Lalu teman-teman bisa pilih aja yang Java with N, lalu pilih Java application, lalu pilih next. Lalu nanti di sini ada diarahkan untuk nama dan lokasinya untuk project ini. Yang pertama saya jelaskan dulu project name-nya, teman-teman bisa sesuaikan dengan nama project apa saja. Kemudian project lokasi ini untuk penempatan projectnya itu di mana. Di sini saya di user Franklin Matutula NetBeans project ya. Kemudian di untuk NetBeans projectnya ada di Java aplikasi 7. Lalu create main class di sini. Nah, nanti di sini teman-teman bisa lihat yang di depan sini disebut sebagai package-nya. Lalu yang di belakang sini disebut sebagai Java-nya, kelasnya, kelasnya. Kelas itu identik dengan huruf besar ya, depannya huruf besar, dan dia nanti akan disamakan dengan nama projectnya. Contoh di sini kita mau membuat project dari project buku ya, buku. Nah, nanti secara otomatis nama projectnya, name project dengan kelasnya ini sama, namun package-nya yang berbeda teman-teman. Dan juga nanti kita juga bisa bikin package-nya ada beberapa, dan di dalamnya ada kelas juga, bisa seperti itu. Nah, kali ini kita sesuaikan dulu nama project, nama package, dan nama kelasnya sama, yaitu buku. Oke, langsung kita finish saja. Nah, langsung kita lihat ini nama projectnya buku ya. Lalu source package-nya ini ada, ini yang kuning ini source package ya. Ada buku huruf kecil tadi yang saya bilang package tadi, dan ini yang ini disebut sebagai kelas. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, ini package ini sebagai kumpulan dari kelas dan objek ya, package ini. Lalu ini kelas buku. Lalu ada public static void main, ini adalah untuk mendeklarasikan sebuah main ya, argumen sebuah method ya. Dan kalau teman-teman mau menjalankannya di sini ya, di bawah sini, to do code application local here. Nah, nanti teman-teman bisa menjalankannya di sini teman-teman. Nah, kali ini kita mau bikin dari project buku ya, maka nanti kita tulis seperti ini teman-teman. Kita tulis saja dulu buku. Nah, karena buku ini banyak, maka kita mendeklarasikan buku apa. Anggapanlah buku ini sebagai buku A, karena kalau buku itu kan buku ini luas. Nah, anggapanlah buku, kita bikin objek baru ya, atau instance namanya buku A, seperti itu ya, titik koma. Lalu kita, supaya buku ini dia sudah membuat objeknya buku, supaya bukunya panjang, jadi kita tambah lagi nih, A sama dengan new. Nah, ini kita menerapkan instance atau perwujudan nyata dari sebuah buku itu. Jadi buku mana gitu ya, new buku, seperti itu ya, titik koma. Nah, berarti dari buku ini adalah sebuah buku A gitu ya. Jadi makanya A sama dengan new buku, jadi buku ini bagian dari buku ini gitu, buku A ini ya. Atau mau tulis apa, buku Java bisa ya, kita sesuaikan aja dulu, ini buku A. Lalu kita membuat buku ini ada namanya, ada pengarangnya gitu ya. Nah, nama buku ini anggapanlah kita kasih nama ya, nama buku ini, karena kita supaya jangan bikin panjang-panjang, jadi nama bukunya, jadi nama judulnya ya, judul seperti ini. Kemudian A sama dengan bukunya, namanya itu belajar Java gitu ya, untuk pemula, contoh saja, titik koma. Nah, judulnya itu adalah belajar Java untuk pemula. Nah, selain judul ada pengarang juga kan ya, pengarang. Nah, pengarang, siapa pengarangnya? Franklin, contoh saja ya, Matutula.
Selain pengarang, ada juga penerbit. Nah, A, jadi kita nggak usah tulis buku lagi ya, kita langsung tulis aja. A adalah penerbit. Penerbit contoh Airlangga, contoh saja ya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, untuk menjalankannya atau untuk menampilkannya, kita pakai namanya sistem Outprint LN. Jadi sistem Outprint LN ini adalah sebuah metode untuk menampilkan apa yang sudah kita tuliskan ya. Nah, dengan cara kita tulis sistem out.println. Nah, bisa bikin seperti ini ya. Atau sistem gini ya. Atau teman-teman gak usah tulis panjang-panjang seperti itu, teman-teman nanti tekan aja, tulis aja gini, sys ya, sys, lalu kontrol spasi. Nah, kontrol spasi ini untuk memberikan suggestion bahwa oh ada tulisan sistem out, sistem error print ln, sistem out print ln, atau sistem saja. Jadi mempermudah teman-teman, jadi nggak usah takutnya ada salah ketik atau apa. Jadi dengan adanya kita menerapkan kontrol plus spasi ini, itu mempermudah teman-teman untuk yang benarnya mana, codingan yang benarnya yang mana gitu. Nah, itu bagusnya dari penerapan di NetBeans ini. Nah, itu salah satu fasilitas dari NetBeans ya teman-teman ya, untuk mensugesti nama codingnya yang benar seperti apa. Oke, kita pilih ini aja teman-teman ya. Lalu nah di sini kita bisa menampilkan ini nama bukunya kan ya, judul, anggaplah gitu ya, judul ya, sugesti ini parameter ya teman-teman, tanda kutip buka kurung tanda kutip ini sugesti parameternya. Nah, kita panggil parameter ini supaya cepat, jadi kita nggak usah tulis lagi belajar Java untuk pemula. Kita pilih aja plus a titik judul. Nah, jadi ambilnya judul ini dari sini karena kita sudah buat parameternya ini parameter ini yang disebut sebagai parameter. Jadi kita tinggal tulis judul titik 2 ya, tanda kutip seperti ini, lalu a titik judul. Lalu mau nampilkan lagi pengarang, sama sys, lalu kita outprint ln, lalu ganti lagi di sini pengarang titik 2, panggil lagi yang kita sudah parameterkan tadi, a titik penerbit pengarang gitu ya. Lalu yang ketiga sama sys, lalu kita tulis juga penerbit. Nah, parameternya kan sudah kita tulis, jadi kita tinggal panggil saja penerbit. Nah, tapi kok kenapa error itu ya, ini error. Kita coba cek, ternyata kita belum bikin filenya atau variabel judulnya dari buku itu. Nah, kita lihat juga fil pengarang belum bikin, fil penerbit belum bikin ya. Nah, filenya belum bikin. Nah, makanya kita masukin saja di sini nih namanya itu kita bikin filenya dari string judul titik koma ya kan, kemudian langsung hilang tuh string pengarang titik koma, langsung ya, kemudian string penerbit titik koma. Nah, jadi ini teman-teman lihat, kita buku, kita lihat dulu ini pengarang. Oh, pengarang P nya huruf besar, P nya huruf kecil dong. Nah, lalu penerbit, nah ini ada error nih penerbit. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini
fasilitas dari NetBeans juga, dia akan memberikan informasi bahwa ada error, errornya apa, itu nanti bisa teman-teman lihat. Nah, kalau teman-teman sudah sesuaikan, maka ini sudah tidak ada error lagi nih. Jadi kalau ada error itu ada warna merah atau garis bawah warna merah seperti itu. Nah, coba kita jalankan. Nah, otomatis nama judulnya adalah judul belajar Java untuk pemula, pengarangnya Frank Matatula, penerbit Airlangga. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau untuk meratakannya ini pakai ini aja, meratakannya supaya semua sama ya, meratakan tanda panah titik duanya ya, seperti ini. Lalu jalankan. Nah, otomatis ya, ini spasi, jalankan otomatis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi sangat mudah untuk penerapan konsep OOP yang ada di NetBeans menggunakan bahasa pemrograman Java ya. Mulai dari bagaimana kita menerapkan sebuah objek buku ya, kelas ya, kelas buku. Lalu ada objek A ini untuk memberikan, karena buku ini luas, jadi buku apa dulu nih ya kan, seperti kelasnya kelas apa, kelas manusia, kelas makanan, atau kelas minuman, atau kelas buah-buahan. Nah, kelasnya banyak, jadi kita mendefinisikan objek ini objek A. Lalu baru objek A ini berasal dari instance ya, objek. Jadi objek yang disebut sebagai instan perwujudan dari kelas ya. A sama dengan new instan ya, instance dari buku ya. Jadi A sama dengan new buku, dari A ini bagian dari buku A ini, supaya kita nggak usah tulis lagi buku apa gitu ya, buku A aja. Lalu bukunya ini apa judulnya? Nah, judulnya belajar bahasa Java untuk pemula. Terus A ini juga pengarang, A juga penerbit. Nah, seperti itu. Atau bisa juga seperti ini, teman-teman bisa bikin A, B, C ya. Lalu nanti A, B, C. Nah, coba kita cek ya. Ini apa nih? Initial variable B, initialize ya. Ini kita bikin seperti ini, A sama dengan new buku. Nah, seperti itu. Dan C new buku. Jadi objeknya beda-beda. Bisa seperti ini. Sama juga nanti, ini tidak error ini teman-teman. Nah, tidak error, tapi nanti kita harus juga bikin juga nih. Nah, nanti kan A, B, C, ini juga kan A, B, C kan, ini A, B, C jalan. Nah, karena kita panggil berdasarkan buku apa ini, buku A, tapi kan kita hanya punya satu saja kan, satu buku aja kan, jadi kita nggak perlu lagi A, B, C, jadi kita hapus saja nih. Jadi kan kita mau menginisialisasikan satu objek saja sebenarnya ya. Nah, satu objek saja, jadi kita pakai aja objek A gitu, udah cukup ya. Lalu ini pakai aja, nah ini aja. Jadi untuk setiap objek kita bisa mendefinisikan masing-masing ya. Ada buku A ya, otomatis buku A ini berasal dari buku intense buku ya, atau KB atau KC ya. Tapi karena ini satu buku aja, kita tinggal bikin seperti ini aja, kecuali ada dua buku. Nah, kalau ada dua buku berarti nanti ada buku A, buku B.
Nah, buku A itu apa, buku B itu apa. Nah, seperti itu ya. Jadi supaya bisa membedakan antara setiap objek itu. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih.